Dalam kehidupan dunia kerja sehari-hari, kita seringkali menghadapi permasalahan yang mana kalau permasalahan tersebut tidak kita selesaikan, akan menghambat kinerja optimal kita. Leadership Toolbox Podcast. Di podcast ini, Anda akan mendapat perspektif baru, serta teknik-teknik dan metode yang dapat membantu Anda menyelesaikan permasalahan tersebut. Podcast ini akan menjadi narasumber bagi Anda, kapan saja dan di mana saja Anda memerlukannya. Saya, Ronald Tuhatu, psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Jumpa lagi di Leadership Toolbox Podcast dengan saya, Ronald Tuhatu. Kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan topik yang satu ini. Seringkali kita menghadapi kendala atau hambatan ketika harus mengambil keputusan. Ada berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah bagaimana cara untuk menentukan prioritas. Dalam episode podcast berikut ini, kita akan mengulas bagaimana cara dan teknik untuk menentukan prioritas. Kita akan menggunakan konsep 4 kuadran untuk lebih produktif yang diperkenalkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, apa itu 4 kuadran dan bagaimana cara menggunakannya agar kita dapat lebih produktif? Mari kita bahas bersama-sama. Keempat kuadran tersebut dibuat dengan menggunakan 2 aksis. Aksis yang pertama yaitu penting. Penting di sini mengandung makna nilai. Aksis yang kedua adalah mendesak. Nah, mendesak ini mengacu kepada waktu. Dari kombinasi kedua ini, penting dan mendesak, kita akan menemukan keempat kuadran tersebut. Kuadran yang pertama yaitu penting dan mendesak. Kemudian kuadran yang kedua yaitu penting tetapi tidak mendesak. Kuadran yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Dan kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itulah keempat kuadran tersebut. Mari kita bahas satu persatu keempat kuadran tersebut dan apa saja contoh-contohnya. Kuadran yang pertama yaitu penting dan mendesak. Nah, di sini contoh yang dapat kita kategorikan sebagai kategori kuadran 1, di mana sesuatu itu penting dan mendesak, adalah satu pertama, krisis. Ketika Anda menghadapi krisis, itu adalah suatu penting dan mendesak untuk diselesaikan. Itu harus menjadi prioritas utama Anda. Hal lain adalah contohnya hal-hal yang mempunyai tanggal penyelesaian atau deadline. Nah, ini juga termasuk dalam kategori 1, di mana dia penting dan mendesak. Kategori kedua, penting tapi tidak mendesak. Apa saja contoh kategori kedua? Misalnya, Anda untuk membina hubungan dengan atasan, dengan rekan sekerja, dan dengan anak buah Anda, anggota tim Anda. Ini tidak mendesak, harus diselesaikan sekarang, tetapi penting untuk Anda lakukan. Yang kedua, misalnya perencanaan. Bagaimana Anda merencanakan tindakan Anda di tahun depan, target Anda tahun depan, rencana karir Anda. Nah, ini termasuk di dalam kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Apa contoh hal-hal yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu tidak penting tapi mendesak? Contohnya, interupsi atau gangguan dari rekan kerja Anda. Misalnya Anda sedang mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan, tiba-tiba teman Anda datang dan menanyakan sesuatu hal. Yang ternyata hal itu sebenarnya bisa dia cari di Google, jadi tidak terlalu penting tapi mendesak untuk orang tersebut. Contoh lain misalnya telepon, ya. Tiba-tiba atasan Anda minta Anda melakukan sesuatu hal yang ternyata itu bukan prioritas utama Anda. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu tidak penting tetapi mendesak. Kategori yang keempat, tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, apa saja contoh-contoh yang termasuk dalam kategori 4? Contohnya adalah kalau Anda terlalu banyak menggunakan sosial media.
terlalu banyak browsing di Facebook, Instagram, setiap 10 menit mencek Instagram Anda, ya. Ini adalah hal-hal yang menghabiskan waktu Anda, tidak mempunyai nilai dan tidak mendesak untuk Anda kerjakan. Itu termasuk di dalam kuadran 4, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, bagaimana cara kita mengelola keempat kuadran tersebut? Kuadran pertama, Anda harus memanage. Apa saja yang masuk dalam kuadran pertama itu. Semua harus dalam kontrol Anda, yaitu hal-hal yang penting dan mendesak. Di sini, tugas adalah mengelola dengan baik, memanage-nya. Kapan deadline tersebut harus dikerjakan, ya. Bagaimana kalau ketika ada krisis, apa yang Anda harus lakukan. Yang kedua, kuadran kedua, Anda harus fokus. Nah, di sini hal-hal yang penting untuk jangka panjang Anda. Jadi di sini Anda bisa menyicil pekerjaan. Jadi dengan Anda membina hubungan baik dengan atasan, dengan Anda membina hubungan baik dengan rekan sekerja ataupun dengan anak buah Anda, mereka akan bisa memahami apa yang menjadi prioritas Anda. Yang ketiga, hindari. Nah, misalnya bagaimana kalau Anda mau menghindari dari gangguan rekan kerja Anda untuk yang menanyakan hal-hal yang tidak penting. Ketika Anda sedang memerlukan waktu untuk fokus, Anda bisa misalnya mencari tempat yang di mana Anda bisa bekerja tanpa ada gangguan. Atau kalau Anda punya ruangan sendiri, tutup dan kunci ruangan tersebut, Anda tidak bisa diganggu. Nah, ini untuk kuadran yang ketiga, bagaimana kita bisa menghindari orang untuk datang menanyakan hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, batasi waktu Anda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, kurangi penggunaan sosial media, kecuali Anda bekerja di bidang yang memerlukan sosial media. Tetapi kalau Anda hanya menghabiskan waktu, kurangi, batasi Anda menggunakan sosial media tersebut. Nah, jadi inilah keempat kuadran yang ada dan bagaimana cara Anda mengelola keempat hal tersebut. Nah, ketika Anda sudah mempunyai prioritas berdasarkan keempat kuadran tersebut, Anda dapat mendiskusikan hal tersebut dengan atasan Anda, dengan rekan sekerja Anda, dengan anggota tim Anda. Anda dapat mensinkronkan dan memahami apa yang menjadi hal-hal masuk dalam kuadran teman Anda, rekan kerja Anda, atau anak buah Anda, atau atasan Anda, dan apa yang masuk di dalam kuadran nomor 2. Dengan saling memahami ini, kita dapat mensinergikan. Jadi, Anda sekarang dapat membuat prioritas dengan menggunakan keempat kuadran itu sebagai acuan. Jadi ingat, aksis yang pertama, penting. Penting berhubungan dengan suatu nilai. Kemudian aksis yang kedua, yaitu mendesak. Mendesak ini berhubungan dengan waktu. Nah, setelah Anda mampu membuat prioritas berdasarkan kedua aksis tersebut dan menggunakan 4 kuadran tersebut, maka Anda dapat mensinergikan dan menyelaraskan dengan pertama dengan atasan Anda, kedua dengan anggota tim Anda, atau dengan rekan sekerja Anda. Apa sebenarnya manfaat dari kita menyelaraskan? Kita akan tahu di sini bahwa ternyata hal-hal yang masuk dalam kuadran 1 atau 2 kita, mungkin itu adalah kuadran ketiga dari atasan kita. Atau sebaliknya. Nah, jika kita dapat memahami satu sama lain, tentunya akan memudahkan kita dalam bersinergi. Terutama ketika Anda harus bekerja dari rumah atau dalam model kerja saat ini, penting bagi kita untuk saling memahami apa saja yang merupakan prioritas bagi masing-masing. Kita perlu memahami prioritas kita masing-masing, sehingga ketika kita mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut akan dievaluasi oleh atasan kita, kita sudah mempunyai kerangka kerja yang sama. Sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan atau kesalahan dalam membuat keputusan. Nah, inilah manfaat dari menggunakan 4 kuadran tersebut untuk Anda menentukan prioritas, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang baik, keputusan yang efektif untuk kerja Anda. Nah, alat ini juga sering digunakan orang ketika mereka harus mengatur waktu. Tetapi harus diingat bahwa ketika kita mengatur waktu atau jadwal, itu semua harus berdasarkan prioritas. Nah, pertama,
Gunakan dahulu untuk menentukan prioritas, baru Anda mengalokasikan waktu. Tentunya, waktu Anda harus banyak dialokasikan ke kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Pahami metode ini, latihan, latihan, dan latihan, serta terapkan dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu.